Hello, Assalamualaikum. Welcome back. Let's learn English. Kali ini kita akan belajar tentang descriptive text of animal. Let's have fun together. I love animals. Let's check it out. Masih bersama saya dengan Miss Ida. Saya lengkapnya Ida Fatmawati ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang descriptive text of person, sekarang kita ganti. Lanjut dengan jenis-jenis deskriptif. Kalau sekarang kita masuk pada descriptive text of animal. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini, kita akan mengidentifikasi tujuan komunikatif sebuah teks descriptive of animal tentunya. Setelah ada tujuan komunikatif, kita akan belajar, kita akan paham tentang struktur teks, apa saja, terdiri apa saja, teks descriptive of animal. Kemudian lanjut, kita akan mendapatkan informasi unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks deskriptif. Berikut ya. Jadi satu tadi apa? Ada tujuan komunikatif, lalu berikutnya ada struktur teks, yang ketiga ada unsur kebahasaan, dan yang terakhir ketika kita semua bisa memahami tiga hal tersebut, maka kita akan bisa memahami teks deskriptif, tentunya di sini khususnya adalah animal, lalu kemudian kita akan mampu membuat sebuah teks deskriptif khususnya tentang sebuah atau seekor ya. Seekor binatang. Yuk kita lanjut. Jadi untuk mengetahui 4 hal tersebut, yang pertama kita perlu ya, di sini sudah ada materi. Mengetahui ada 4 hal di sini sudah disiapkan. Kita lanjut untuk memahami, mengidentifikasi sebenarnya tujuan komunikatif dalam teks ini apa ya? Apakah sama dengan descriptive text of person yang sudah kita pelajari kemarin? Yuk kita lihat. Ya, di sini tujuan komunikatif atau fungsi dari teks deskriptif, tentunya di sini kita fokusnya hanya pada seekor hewan, maka tujuan yang ada pada teks tersebut hanya mendeskripsikan, mendeskripsikan seekor hewan secara khusus. Jadi misalkan kita ingin mendeskripsikan seekor kucing, maka kita pilih satu kucing. Kucing yang mana? Apakah secara umum? Tidak. Maka kita pilih kucing secara khusus. Misalkan kita punya kucing di rumah kita, maka kita pilih judulnya dengan My Cute Cat. Kita sudah memilih satu, maka tujuannya nanti kita akan mendeskripsikan secara khusus tentang seekor kucing yang ada di rumah kita. Lalu maksudnya memberikan deskripsi yang bagaimana? Jadi kita akan dapat sebuah deskripsi bagaimana seekor hewan itu terlihat dan berperilaku. Jadi selain penampilannya secara fisik, kita akan bisa melihat, apa yang sering dilakukan, apa yang sering dimakan, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh hewan tersebut. Jadi maksudnya menjelaskan the specific animal, menjelaskan hewan secara khusus. Jadi sudah dapat ya, kita sudah tahu bahwa tujuan teks deskriptif khususnya tentang seekor hewan adalah mendeskripsikan seekor hewan tersebut secara umum. Yuk kita lanjut lagi. Kalau sudah tahu tentang tujuan komunikatif, maka kita akan melanjutkan journey kita, traveling kita. Kalau sudah tadi ada communicative purpose, tujuan, purpose, maka kita bisa lanjut untuk struktur teksnya, susunannya. Jadi sebuah teks deskriptif itu terdiri apa saja? Ya,
Kalau kita kemarin sudah belajar tentang descriptive text of person yang ada identification, ada description, maka dalam descriptive text of animal pun sama. Ada identification. Oke. Lalu bawahnya adalah description. Ini kita akan berbagi kalau di descriptive text of animal dengan descriptive text of person, bedanya di mana? Kita lihat ya, ketika pada struktur text description. Appearances, ya. Appearances itu bagaimana sih? Appearances adalah penampilan. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Oke, kita juga perlu tahu nih bagian-bagian tubuh hewan sehingga kita bisa mengetahui, kemudian mendeskripsikan hewan itu seperti apa. Misalkan contoh, ketika kita memilih untuk mendeskripsikan seekor gajah, maka bagian gajah itu kan ada punya spesifikasi sendiri. Ada bagian-bagian yang berbeda dengan bagian tubuh yang dimiliki oleh seekor harimau. Misalkan, my elephant in the zoo. Hewan gajahku yang ada di kebun binatang. Maka kita perlu menyebutkan bagian tubuhnya. Oh iya, ada belalainya. Belalainya bagaimana? Apakah panjang? Oke. Lalu berikutnya ada gading. Gadingnya bagaimana bagian dari hewan itu? Apakah kuat? Jadi kita perlu memberikan deskripsi secara detail tentang bagian-bagian hewan yang kita deskripsikan. Misalkan lagi ketika kita memilih seekor ikan, di sini ada fin. Oke, di sini ada fin. Jadi bagiannya kita perlu deskripsikan. Contohnya bagaimana sih? Misalkan begini, ketika kita memilih satu atau seekor kucing, my cute cat, kita telah memilih satu kucing untuk kita identifikasi. Kucing yang mana? Oh, kucingku. Lanjut dengan kita deskripsikan secara penampilannya. Penampilan secara fisik. Yuk kita lihat di sini. Di sini sudah ada gambar. Kita mulai untuk mendeskripsikan. Di sini ada long ear. Ada. Oke, berikutnya white and bright eyes. White and bright eyes. Lalu lanjut dengan thin whisker. Di sini ada thin whisker. Oke, berikutnya big body, big body, big body. Lalu lanjut soft fur. Yang halus apanya di sini? Bulunya, soft fur. Jadi ini adalah cara untuk mendeskripsikan seekor hewan. Kita bisa memulai menggunakan pola seperti ini. Jadi menggunakan noun phrase ya. Telinga. Telinganya bagaimana? Long. Mata. Matanya bagaimana? Bright and white. Whisker. Kumisnya yang bagaimana? Thin. Lalu body. Badinya yang bagaimana? Big. Lanjut dengan soft fur. Oke, jadi ini adalah cara kita untuk mendeskripsikan penampilan secara fisik dari seekor kucing yang kita pilih untuk kita buat sebuah teks deskriptif. Contoh lagi yang lain, misalkan di sini kita punya gambar apakah ini? Seekor burung. Seekor burung yang lagi apa ini kira-kira? Lagi manyun ya, lagi marah. Oke. Dengan melihat gambar yang ada di sini, yuk kita mulai untuk mendeskripsikan. Mulai dari atas bisa. Di sini ada thick eyebrow. Oke. Thick eyebrow. Sangat tebal ya.
white and sharp eyes. White and sharp eyes. Mata yang tajam dan lebar. Lanjut dengan bawahnya kita bisa memilih apa ini? Ada paruh. Kira-kira paruhnya bagaimana? Sharp beak. Lanjut, ada red soft feather. Berwarna merah dan halus bulunya. Jadi ini cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan gambaran dari seekor burung. Burungnya harus yang lebih khusus. Khusus yang bagaimana? Oh, an angry bird. Jadi kita sudah bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah teks deskriptif. Oke, lanjut yuk satu lagi. Ini gambar apa? Rabbit, a gray rabbit. Oke. Bisa kita mulai untuk mendeskripsikan long ear. Long ear. Oke. White eyes. Flat nose. Hidungnya. Thin mustache. Ini ya. Nah, lanjut dengan gray silver. Lembut semuanya. Jadi kita sudah memberikan deskripsi dari seekor kucing yang berwarna abu-abu. Bisa? Pasti bisa. Jadi ketika kita sudah berhasil mendeskripsikan secara penampilan, kita akan lanjut nih untuk mendeskripsikan characters dari seekor hewan yang kita pilih. Ada kata wild or tame, fast or slow, cute or fierce. Kita lihat ya. Di sini sudah ada beberapa karakter dari seekor hewan. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Kira-kira ini gambar apa? Badak, wild. Kalau di sini apa? Tame, sesuai dengan ayam ya. Fast, slow, fierce, cute, angry, friendly, clever, strong, weak, and funny. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa ya, bukan salah satu lagi, beberapa characters yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seekor hewan. Ya, kalau sudah generic structure atau struktur teksnya, lanjut yang terakhir adalah the grammatical features. Ya, yuk kita lihat di sini. Kalau grammatical features, ciri kebahasaan, maka kita akan dibawa untuk bisa memahami tentang apa yang biasanya binatang itu lakukan. Oke, jadi kita akan memilih untuk mendeskripsikan bagaimana binatang itu melakukan aktivitas, biasanya apa, hidupnya di mana, makannya apa. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan seekor hewan, lalu fokusnya ke grammatical features, kita bisa lihat nih, oh kalau seekor meow, kucing itu meow. Kalau bebek, walk. Kalau zebra bisanya apa nih? Run. Badak, stand. Kelinci, hoop. Ada anjing, bark. Ada snake, bite. Ada burung, fly. Ada ikan, swim. Dan yang terakhir, contohnya adalah buaya, slither. Jadi kita sudah dapat beberapa informasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah teks deskriptif. Mudah bukan? Jadi kita sudah bisa dapat 3 poin ketika kita ingin mendeskripsikan seekor hewan, maka jangan lupa untuk menyebutkan appearances. Lalu berikutnya ada characters. Dan yang terakhir,
what they can do and where they live. Kalau kita sudah bisa menyebutkan penampilannya secara fisik, characters dari seekor hewan itu bagaimana, lalu bagaimana mereka melakukan sebuah kegiatan, kebiasaan apa saja, dan di mana mereka tinggal, maka kita sudah berhasil membuat sebuah teks deskriptif khususnya seekor hewan. Mudah bukan? Pasti. Semangat belajar selalu ya. Setelah ini kita akan bagi satu contoh video deskriptif text of animal.